Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di edisi Kamis 29 Agustus 2024 kami hadirkan dialog interaktif dengan topik beli BBM jenis Pertalite. BBM bersubsidi harus menggunakan QR Code. Dan topik ini kami angkat pendengar untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kebijakan pemerintah melalui Pertamina untuk memperluas penggunaan QR Code dalam transaksi pengisian atau pembelian bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kalau dulu kita penggunaan atau pengisian BBM dengan menggunakan QR Code itu hanya pada BBM jenis solar saja, tapi ke depan nanti akan diterapkan untuk Pertalite karena ini juga bagian dari BBM bersubsidi juga, sama statusnya dengan solar. Pertalite itu juga harus menggunakan transaksinya menggunakan QR Code. Dan saat ini pihak Pertamina bersama pihak-pihak terkait termasuk pemerintah kabupaten di beberapa daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Sumeneb, tengah melakukan sosialisasi dan proses persiapan bagaimana ketika nanti transaksi pembelian BBM dengan menggunakan sistem QR Code ini diberlakukan. Karena nanti ketika sudah diberlakukan tidak bisa lagi membeli BBM atau mengisi BBM khususnya kendaraan roda 4 dengan cara manual seperti yang sekarang ini, harus menggunakan QR Code. Ini juga bagian dari kelanjutan program pemerintah yang sebelumnya diberlakukan pada solar. Nanti di Pertalite ini juga akan diberlakukan yang sama. Nah, kita akan berbincang pendengar soal bagaimana kesiapan Kabupaten Sumeneb khususnya terkait dengan penerapan QR Code ini dalam pembelian Pertalite di sejumlah SPBU. Saat ini saya sudah tersambung dengan Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumeneb, Dadang Dadi Iskandar. Assalamualaikum, Pak Dadang. Waalaikumsalam. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Pagi sehat, masih sibuk kayaknya masih ya. Pak Dadang. Halo? Halo. Iya, Pak Dadang. Soal regulasi baru atau mungkin Pertamina yang juga akan memberlakukan transaksi pengisian BBM yang harus menggunakan QR Code nanti, ini bagaimana kalau bisa digambarkan dulu sebenarnya apa ini program ini, Pak Mas Dadang? Jadi terkait dengan program pemerintah dalam hal ini untuk pembelian BBM Pertalite memang hampir sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di BBM jenis PAR. Jadi tujuannya bagaimana terhadap penggunaan BBM jenis Pertalite itu agar tepat sasaran. Intinya kaitan dengan barang bersubsidi, jadi nanti memang harus semua pengguna roda 4 itu harus mendaftarkan kepada website Pertamina dalam hal Pertamina dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ada. Jadi memang terhadap pemberlakuan itu nantinya itu sampai akhir September itu masa percobaan. Masa percobaan. Saat ini masih masa percobaan ya? Iya Pak. Saat ini masih masa percobaan begitu? Ya, masih dalam taraf percobaan dan nanti sampai akhir September. Baru nanti di awal Oktober itu baru penggunaannya akan diterapkan menggunakan QR barcode. Hanya untuk kendaraan roda 4 begitu ya? Iya, jadi kemarin kita dari Pemkab bagian perekonomian dan SDA sosialisasi yang mengundang seluruh PD terkait, instansi terkait,
juga dari teman-teman SPBU itu diutus dengan pihak Pemkab dalam rangka sosialisasi pemberian BBM menggunakan QR. Jadi itu Mas yang kita lakukan. Oke. Ini juga nanti dalam penerapannya, misalnya kalau waktunya kan masih belum ya, perkiraan setelah September, Oktober atau bulan berapa kan masih menunggu. Kira-kira ini juga untuk semua jenis kendaraan roda 4 atau ada spesifikasi tertentu, Pak? Jadi penggunaan pembelian BBM jenis Pertalite itu hanya untuk roda 4. Roda 4 begitu. Roda 4. Jadi kepada seluruh masyarakat silakan segera mendaftarkan ke website My Pertamina dalam hal ini. Apabila ada kesulitan, setiap SPBU juga bisa memfasilitasi dengan membantu mendaftarkan asalkan semua persyaratannya itu sudah disiapkan. Itu, Pak. Oke. Nanti daftar sendiri begitu ya. Di SPBU juga ada tim misalnya yang sudah siaga atau mungkin langsung pada Ya, petugas? dari masing-masing SPBU juga akan membantu petugas dari SPBU apabila dari masyarakat pengguna roda 4 misalnya tidak menggunakan HP Android tapi semua persyaratannya itu harus sudah disiapkan. Sejauh ini sudah berapa banyak yang masyarakat atau warga pemilik kendaraan roda 4 yang melakukan pendaftaran sudah terdeteksi, Pak Dadang? Sudah, jadi setiap SPBU itu akan diminta progresnya setiap harinya oleh pihak Pertamina karena sekarang Pertamina dengan SPBU menggunakan sistem online, Pak. Online. Jadi nanti masing-masing SPBU itu sudah melaporkan berapa setiap harinya para pengguna BBM jenis Pertalite yang sudah mendaftarkan ke website My Pertamina. Harapannya masyarakat juga antusias juga begitu ya, proaktif juga begitu ya. Jadi harapan kami masyarakatnya agar proaktif karena nantinya apabila ini sudah diberlakukan pembelian jenis BBM bahan bakar ini Pertalite ini kalau tidak mempunyai QR barcode tidak akan dilayani karena gitu. ini akan berlaku di SPBU seluruh Indonesia. Kalau sistem seperti sekarang kan juga begitu, nggak beda begitu ya. Karena kan kalau membeli Pertalite misalnya bagi pemilik kendaraan tertentu juga dicatat nomor polisinya begitu. Betul, Pak. Jadi sekarang sudah memang didata, tapi itu tidak spesifik terhadap mobil yang digunakan atau identitas mobil secara masing-masing mobil, Pak. Mobil. Identitas. Jadi kalau sekarang penggunanya siapa, mobilnya apa, itu langsung terdeteksi karena data ini sudah terintegrasi dengan datanya Korlantas Polri, Pak. Oke deh. Oke. Kalau sosialisasinya kepada masyarakat sejauh ini bagaimana, Pak Dadang? Jadi sosialisasinya kita juga di beberapa masing-masing PBU juga ada semacam banner yang menginformasikan terhadap agar masyarakat pengguna BBM jenis Pertalite segera mendaftarkan. Oke. Karena untuk di wilayah di luar Madura itu sudah mulai ada beberapa daerah yang sudah memperlakukan QR barcode itu, Pak. Oke. Bukan sekedar uji coba saja begitu sudah ya di beberapa titik begitu. Ya. Di beberapa wilayah di luar Madura itu sudah ada yang berlakukan untuk pembelian jenis Pertalite sudah harus menggunakan QR barcode. Oke. Dari untuk wilayah Sumeneb sampai September mungkin bisa aman-aman saja, tapi untuk wilayah lain kalau tidak memiliki QR code itu bisa juga nggak bisa memanfaatkan BBM bersubsidi begitu. Ya, jadi kalau masih di wilayah Madura itu memang sudah sesuai dengan arahan Pertamina selaku operator dari pemerintah terkait penyaluran BBM ini. Jadi masa percobaan itu mulai bulan Agustus sampai bulan September, Pak. 2 bulan begitu ya. Berikutnya sudah diberlakukan QR barcode. Selanjutnya nggak boleh. Pak Dadang, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat? Karena bagaimanapun ini juga mau tidak mau kan harus ini ya,
harus mengikuti aturan ini. Kalau tidak bisa tersendat juga di perjalanan karena nggak bisa membeli BBM tanpa QR code begitu, khususnya Jadi Pertalite. silakan masyarakat segera mendaftarkan. Apabila terjadi kesulitan dalam daftar, bisa langsung pada waktu di SPBU kita dibantu kepada petugas SPBU, asalkan semua persyaratan dilengkapi, utamanya terhadap foto mobil, KTP, dan STNK. Itu yang harus dipersiapkan. Jadi nanti akan baik, putus kayaknya dengan Pak Dadang. Jadi tadi ditegaskan oleh Pak Dadang, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumeneb, bahwa saat ini masih proses uji coba yang dilakukan pihak Pertamina bersama pemerintah Kabupaten Sumeneb di seluruh SPBU terkait dengan proses pengisian bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalite dengan menggunakan sistem transaksi QR code ini. Dan sepanjang proses uji coba ini berlangsung, tentu masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran, karena tentu proses pendaftaran ini tidak instan. Artinya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan QR code ini dari proses pendaftaran melalui sistem aplikasi yang telah memang disiapkan oleh Pertamina. Nah, jangan kemana-mana pendengar, kami juga akan berbincang dengan Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Kabupaten Sumeneb, salah satu perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha SPBU dan perbengkelan. Kita akan berbincang soal bagaimana antusias masyarakat dan kesiapan SPBU sendiri terkait dengan penerapan sistem transaksi QR code dalam hal pengisian atau pembelian bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalite di SPBU setelah yang satu ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif dengan topik beli bahan bakar minyak jenis Pertalite wajib menggunakan QR code. Tadi kami berbincang dengan Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumeneb, Dadang Dedi Iskandar, bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb sejak pada bulan Agustus kemarin hingga akhir September nanti melakukan uji coba sekaligus sosialisasi terkait dengan penerapan QR code dalam proses transaksi pengisian bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di seluruh SPBU, dan masyarakat dihimbau untuk segera melakukan pendaftaran sebelum kebijakan Pertamina terkait dengan transaksi penggunaan QR code dalam pembelian BBM Pertalite ini diberlakukan. Nah, di sesi kedua pendengar kami akan berbincang dengan Direktur PT Wira Usaha Sumekar, salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Sumeneb yang bergerak di bidang usaha SPBU dan perbengkelan. Ada Mas Ubaidillah. Assalamualaikum Pak Ubed. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar? Baik ya. Ya, alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam perbincangan kita terkait dengan QR code dalam proses pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite. Pak Obed, untuk mendapatkan BBM bersubsidi saat ini kan hanya kendaraan tertentu saja. Itu kendaraan apa saja, Pak Obed? Ya, yang jelas untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu adalah kendaraan-kendaraan yang sudah terdaftar di Pertamina. Tetapi ini akan berlaku nanti efektif tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober. Jadi mulai saat ini semua kendaraan yang mau mendapatkan BBM bersubsidi itu harus didaftarkan di Pertamina dan kemudian akan mendapatkan barcode. Nah, barcode ini nanti setiap kali akan mengisi BBM bersubsidi itu harus ditunjukkan kepada petugas di SPBU. Jika tidak, itu nanti bukan petugas SPBU-nya yang tidak mengizinkan untuk beli, tetapi memang langsung nggak keluar otomatis gitu. Otomatis. Kecuali beralih ke Pertamax mungkin. Iya, kalau Pertamax kalau tidak bersubsidi ya mau beli berapa saja, kapan saja dan di mana saja. Ini kan persoalannya kan subsidi. Jadi subsidi itu harus tepat kepada orang yang memang seharusnya gitu. Makanya harus QR code. Jadi QR kalau mau yang tidak bersubsidi ya siapa saja, kapan saja dan berapa saja. Oke. Ada batasannya juga terkait dengan berapa banyak perharinya atau ketika misalnya membeli ini. Masih belum ditentukan? Ada batasannya? Ada batasannya. Jadi untuk roda 2 itu tidak harus ya. Ini yang kita bicarakan roda 4 dan roda 6 atau lebih. Jadi untuk roda 4 itu kan ada beberapa plat ya. Ada plat hitam, putih, merah, hijau, dan kuning. Nah untuk selain kuning, ini semuanya mendapatkan 60 liter per hari. 60 liter per hari. Per hari ya. Kalau sudah didaftarkan. Kalau khusus untuk merah, plat merah itu ya. Jadi untuk mobil-mobil pemerintah itu tidak semuanya bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Yang bisa mendapatkan BBM bersubsidi itu hanya ambulan, mobil jenazah, truk sampah, kemudian pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ya, hanya 4 itu, ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan pemadam kebakaran. Oke. Nah, untuk yang selain itu, tidak bisa didaftarkan di QR code, jadi artinya harus tetap di BBM yang tidak bersubsidi. Gitu. Oke. Ada misalnya kendaraan jenis apa saja yang bisa didaftarkan dan bisa mendapatkan QR code? Atau semua kendaraan boleh? Semua jenis kendaraan, tetapi yang di bawah 2000 cc. 2000 cc. Ya, untuk yang kuning, itu yang kuning kan tadi yang hitam, putih, merah, hijau itu kan 60 liter per hari ya. Itu kalau yang kuning itu bisa 80 liter. Plat kuning. Plat kuning. Ya, itu untuk roda 4. Untuk roda 6 atau lebih, itu semua plat bisa mendapatkan 200 liter per hari. Oke. Ya, tetapi sekali lagi untuk yang plat merah itu hanya untuk ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan pemadam kebakaran. Yang lain tidak boleh. Untuk ukuran 2000 cc, kalau di atas 2000 cc nggak bisa didaftarkan untuk mendapatkan QR code ini? Menurut sosialisasi yang dilakukan Pertamina ke kita sebagai operator di bawah ini ya, di SPBU, itu maksimal itu 2000 cc, sekitar 2000 cc. Oke. Berarti mobil saya masih masuk gitu. Iya. Berarti belum berkategori mobil mewah itu. Jadi yang berkategori mobil mewah itu yang 2000 ke atas. Oke. Kalau cara mendaftarkannya gimana Pak Obed ini? Cara mendaftarkannya sebenarnya mudah saja ya. Ini kan ada beberapa jenis kendaraan. Ada mobil pribadi, ada mobil komersial barang, ada mobil komersial penumpang, ada layanan umum kayak tadi ambulan, mobil jenazah, truk sampah itu ya. Dan ada juga yang non kendaraan. Nah ini beda-beda syarat-syaratnya. Non kendaraan. Sekarang untuk yang pribadi dulu ya. Yang pribadi itu hanya butuh fotokopi, bukan fotokopi, foto KTP. Ya, itu pertama yang paling harus tuh foto KTP. Kemudian foto diri. Foto diri.
ya kayak foto KTP itulah 3x4 gitu disiapkan itu. Oke. Kemudian foto STNK-nya depan belakang. Mm-mm. Nah, kalau foto mobilnya itu bisa satu saja ya. Jadi Ah, agak menyamping gitu dari bagaimana bisa kelihatan nomor polisinya yang di depan itu mm, dan ban belakangnya. Jadi di foto agak menyamping gitu. mm-mm, Dari depan agak samping. mm-mm. Itu bisa satu foto. Kalau tidak, bisa disiapkan satu foto, itu foto langsung dari depan di apa namanya, yang menampakkan nomor polisinya, Mm. kemudian dari samping untuk mengetahui bannya ada berapa gitu. Oke. Ini satu orang, satu pendaftar kan, karena barangkali tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang memiliki, satu orang memiliki banyak kendaraan, lebih dari dua, lebih dari satu begitu. Ini didaftarkan Satu atas nama akun satu itu orang tuh. kan KTP untuk buat akun ya. Ah, ah. Pertama kita itu stepnya itu buat akun, Mm-mm. baru mendaftarkan kendaraan. Nah, untuk Kendaraan. satu akun itu bisa lebih dari satu. Oh, bisa lebih. Satu, dua, tiga ya. Ah, ah. Jadi karena menurut Mas Warid tadi itu satu orang bisa jadi punya beberapa kendaraan kayak Mas Warid gitu. Mm-mm, mm-mm, mm. Ini kan apa ya? Apa berkasnya difoto juga karena kan tidak semua kan ada harus aplikasi begitu. Enggak Eh, berkas hard copy Pertama ya. gini ya, Ah, pertama KTP-nya difoto, difoto. Ah, STN-nya difoto, ah, ah, kendaraannya difoto, orangnya juga difoto. Jadi ada empat ya, foto ah, KTP, mm-mm, foto diri, mm, foto STN depan belakang, ah, kemudian foto mobilnya dari arah depan samping depan yang sampai. menampakkan nomor polisinya sama ban belakangnya. Oke. Ya hanya itu. Nah, kemudian gimana caranya kalau sudah punya apa namanya berkas-berkas ini? Mm-mm, Caranya ketik saja di Google itu mm-mm. subsidi tepat. Subsidi tepat. Nanti ya di barisan paling atas itu di yang muncul itu adalah websitenya Pertamina dengan nama subsiditepat.mypertamina.id. Oke. Nah, Oke. karena masyarakat kita mungkin ada yang mendengar ini yang nggak ngerti dot itu titik ya. Subsidi titik mypertamina titik ID. ID begitu. Oke. Ya, Karena mungkin tingkat pengetahuan masyarakat kita kan juga beragam terkait dengan literasi digital. Ada petugas di SPBU yang mungkin siap membantu ketika melakukan pendaftaran? ya kita sudah siapkan petugas untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa mendaftarkan kendaraannya. Mm-mm. Jadi selama 1 bulan ini persiapan kita siap siaga di Pertamina, di apa? Di Di SPBU. SPBU. Oke. Sekalipun sebenarnya saya berkeyakinan sebenarnya masyarakat sih bisa. Gampang begitu Bisa ya kalau kenapa? sudah jalani. Yang punya mobil itu kan pasti orang menengah ke Oke. atas gitu ya. Ah, Pasti orang yang sudah punya Android, ah, sudah punya yang bisa, ya minimal bisa lihat Google gitulah. oke. Saya pikir bisa. Kalau kelas menengah ke bawah mungkin belum pernah lihat Android, tapi saya pikir sudah sangat jarang sekali lah masyarakat yang tidak melek Google itu ya. Saya pikir bisa lah kalau sudah punya Sip. mobil, masa tidak bisa mengoperasikan HP itu kan. Tapi kalau kesulitan tetap kita ini, Oke. tetap kita layani di SPBU. Jadi minta didaftarkan Mas ini apa namanya kendaraan saya biar bisa dapatkan barcode gitu. Sejauh ini cukup banyak lah masyarakat yang meminta bantuan atau difasilitasi untuk didaftarkan ke SPBU. Sampai saat ini belum cukup banyak sih, tapi sudah ada 1-2 itu Mm-mm. sudah mulai ada karena mungkin sosialisasinya dari Pertamina ini kan belum gencar dan belum Mm-mm. semua orang Mm-mm. apa namanya ya mengetahui bahwa sejak 1 Oktober nanti akan dibatasi penggunaan untuk subsidi ini. Subsidi begitu ya. Ya dengan Oke. cara apa namanya harus didaftarkan dan harus mendapatkan QR code itu. Oke. Butuh berapa lama agar misalnya ketika mendaftar langsung jadi ketika itu juga? Sebenarnya nggak lama, bisa langsung. Jadi kalau sudah terdaftar bisa langsung digunakan. Asal keluar aja
QR code-nya. QR Nanti code-nya. mungkin tergantung servernya bisa apa namanya kan. Ini kan mungkin bareng-bareng banyak gitu ya. Ya tergantung jaringan dan kekuatan servernya saya. Tapi saya pikir tidak lama. Ya, harapannya masyarakat segera mendaftar. Jangan mendaftar ketika di akhir kan biasanya juga banyak Betul. dan bisa ngadat begitu. Jadi ini apa namanya? Saya bersyukur sekali RRI ini apa namanya mengundang saya untuk bisa hadir di Kopi Pagi ini. Ini sekaligus saya sosialisasi bahwa tanggal 1 Oktober nanti sudah akan diberlakukan penjualan BBM bersubsidi berbasis QR code. QR code. Nah, masyarakat diharapkan saya daftar sejak sekarang gitu. Jangan menumpuk di belakang atau nunggu butuh di SPBU sudah antre panjang, nanti kita kan juga kewalahan melayaninya karena harus ada yang di operator bagian ngisi, ada yang harus apa namanya bantu masyarakat mendapatkan QR code, itu kan jadi repot. Oke. Jadi kalau memang ada kesempatan di dalam bulan ini sejak sekarang untuk bisa mendaftarkan, silakan daftarkan sendiri. Kalau belum bisa dicoba dulu ya, belum bisa nanti bisa ke SPBU gitu. Oke. Pak Obed, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Paling tidak ini kan sesuatu yang baru barangkali, walaupun sebenarnya di BBM jenis solar sudah diterapkan, tapi untuk Pertalite ini mungkin bagi masyarakat yang tidak biasa begitu, anggaplah apa ya, bisa saja kaget atau misalnya kurang paham. Ini apa yang ingin disampaikan Pak Obed? Saya pikir ya setiap sesuatu yang baru itu memang mengagetkan. Dan yang mengusik kenyamanan itu biasanya membuat resah gitu ya. Oke. Tetapi percayalah bahwa ini demi masyarakat juga. Karena begini, QR code ini kita terapkan itu agar subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat itu tepat untuk sasarannya. Jadi kalau sudah tepat sasaran, tentu pemerintah nanti bisa menghemat anggaran untuk subsidi BBM dan bisa dialihkan kepada apa namanya keperluan masyarakat yang lain, misalnya jalan, apa namanya layanan kesehatan, layanan pendidikan. Jadi ini sama sekali bukan dalam rangka ingin membuat masyarakat sulit, tetapi justru untuk meningkatkan layanan negara kepada masyarakat agar subsidi itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Ya mohon maaf kalau misalnya pertama-pertama masih ada kesulitan. Tapi saya pikir kan cuma sekali saja bikin QR code, setelah itu kan mudah gitu, mau dipakai kapan saja. Gitu kan. Apalagi nanti, jadi segera ya, karena mungkin di beberapa daerah sudah diterapkan sehingga misalnya ketika perjalanan jauh di luar Madura yang sudah menerapkan, ketika misalnya membutuhkan Pertalite bisa, kalau tidak memiliki QR code ini juga bisa tersendat juga begitu. Iya, menurut saya apa namanya ya, kita memang harus bersiap digitalisasi ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan yang tidak bisa beradaptasi ya akan tertinggal gitu. Jadi kalau tidak bisa bikin QR code, sudah mau kita bantu untuk bikin QR code. Kalau belum mau juga ya berarti memang nggak pengen beli yang bersubsidi, tapi pengen beli yang berarti yang lebih mahal begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Obed atas kebersamaannya. Semoga ini juga memberi dapat bagian dari informasi dan mengedukasi masyarakat bagaimana juga mendukung program pemerintah dalam upaya penerapan pembelian BBM dengan menggunakan QR code begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kami dengan Zainul Obadi, Direktur PT Wirausaha Sumekar, salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Sumeneb yang bergerak di bidang SPBU dan perbengkelan. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Obed tadi, bahwa SPBU di seluruh Kabupaten Sumeneb termasuk yang dikelola oleh PT Wirausaha Sumekar
ini sudah menerapkan atau melakukan uji coba, bahkan memberikan pelayanan ketika misalnya masyarakat ingin kesulitan melakukan pendaftaran QR code dalam proses transaksi pengisian BBM khususnya jenis Pertalite. Demikian pendengar dialog interaktif dengan topik beli Pertalite wajib gunakan QR code. Saya Faisal Warid atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.